Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa humumina. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, di tengah kondisi kita hari ini di mana mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona, nah tentu menjadi kekhawatiran bagi kita khususnya umat Islam. Tentu ada langkah-langkah yang mesti kita ambil bagaimana menyikapi mewabahnya virus COVID-19 atau Corona ini tengah-tengah kehidupan kita. Dengan simpang siurnya berita yang kita terima saat ini, nah, tentu kita perlu sebagai umat Islam mengambil sikap terbaik. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah kita, kemudian juga dari para ulama kita. Alhamdulillah, para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia itu sudah memberikan berbagai macam jalan keluar. Kemudian juga dari pemerintah kita juga sudah mengambil sikap. Nah, bagi individu kita masing-masing tentu juga perlu sikap gimana sih kita sebagai pribadi muslim menghadapi suasana kondisi negeri kita yang cukup memprihatinkan sampai hari ini. Bahkan sampai ada himbauan dari pemerintah kita dan fatwa dari Majelis Ulama untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, kita lebih diutamakan sholat di rumah daripada di masjid. Nah, tentu ini ada sikap-sikap yang perlu kita ambil. Hadirin sedang mendengar yang dirahmati Allah, tentunya kondisi kita hari ini, adanya bencana, mewabahnya virus segala macam, itu tentu bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Pasti ada hikmah di balik itu, dan pasti itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita selaku umat Islam, nah kita akan kaji apa hikmahnya. Karena apapun sebenarnya cobaan, musibah, bencana yang didatangkan oleh Allah itu sebenarnya tidak terlepas dari dosa yang kita lakukan. Nah, maka dari itu salah satu sikap yang mesti kita ambil di dalam Ali Imran, Allah berfirman, nah ini sikap yang mesti kita ambil. Walaupun nanti kita juga mengikuti himbauan dari pemerintahan kita, dari fatwa MUI, nah, tapi secara pribadi ini sikap yang mesti kita ambil. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita harus bersegera meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun itu bentuk musibah dan bencana, itu tidak terlepas dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan atau maksiat. Nah, ketika itu kita lakukan, maksiat kita jalankan, nah kita harus segera raih ampunan Allah. Dan insya Allah, kalau kita lihat dari penghujung ayat ini, kata Allah, bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka dan upah yang terbaik. Nah, insya Allah ketika ampunan sudah kita dapatkan, nah tentunya Allah akan memberikan solusi bagi kita semuanya. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah, nah bagaimana kita memperoleh ampunan dari Allah? Nah, ini yang Allah coba jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat yang 143 ya, kalau tidak salah. Allah coba jelaskan ada beberapa langkah yang
perlu kita tempuh untuk mempercepat ampunan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah pertama itu kata Allah, allazina yunfiquna fis sarra'i wat dharra, senantiasa menafkahkan harta di jalan Allah, apakah itu dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Nah, itu langkah pertama yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika kita ingin dapat ridho, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nah salah satunya kita dengan bersedekah. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahkan ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa sedekah yang dikeluarkan, kata Nabi, itu tidak akan dapat didahului oleh bencana dan musibah. Sakit, pentingnya sedekah. Nah, lalu gimana sedekah itu bisa menghapus, mendatangkan ampunan Allah? Nah, ini secara jelas Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kata Allah, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa in tubduha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum. Kata Allah, ketika sedekah itu kita keluarkan secara terang-terangan, itu ternyata boleh. Contoh, di masjid itu sering diumumkan wakaf dari si A, wakaf dari si fulan. Nah, itu ternyata dibolehkan oleh Allah. Fani imahi, itu boleh. Intubdus shadaqati fani imahi, ketika sedekah itu secara terang-terangan ternyata Allah bolehkan. Wa intufuha wa tu'tuhal fuqara, tapi ketika sedekah itu kita tidak terang-terangan, gitu ya, kita bersedekah tidak terang-terangan, kemudian kita berikan kepada orang yang berhak, fakir miskin misalnya, atau siapapun dari asnaf yang berhak, nah itu fahuwa khairul lakum, itu juga terbaik kata Allah. Poinnya di sini Bapak muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, wa yukaffiru ankum min sayi'atikum, ketika sedekah ini dikeluarkan, jaminan Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, seiring dengan ayat yang kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfirah, segera mendapatkan ampunan Allah. Kata Allah, kalau ingin dapatkan ampunan, nah keluarkan sedekah. Allazina yunfiquna fis sarrah, bersedekahlah walaupun itu sulit, tapi tetap bersedekah. Yang penting itu kita lakukan secara istiqomah walaupun sedikit. Wa dharra fis sarra'i wa dharra. Nah, jadi sidang hadirin yang kami muliakan, nah ini salah satu petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pribadi kita menyikapi bencana ini? Nah, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, kita perbanyak sedekah, kemudian kita perbanyak amalan-amalan yang lainnya tentunya. Dan ini salah satu dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah, pintu keberkahan Allah bukakan, kemudian harta yang kita miliki disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kita saat ini, mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan tadi mampu menolak bencana, wabah, musibah yang terjadi di negeri kita saat ini. Karena itu berdasarkan riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah menjelaskan, ketika kita sering bersedekah, insya Allah bencana, musibah itu tidak akan mampu mendahului sedekah yang kita keluarkan. Hadirin sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah. Nah, terkait dengan hal ini, perlu juga kita sampaikan, kalau saat ini kita sedang membuka pintu yang sebesar-besarnya bagi kaum muslimin dan muslimah, siapapun itu, untuk menyalurkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Karena saat ini kita dalam proses pembangunan gedung asrama, yang mana gedung ini akan diperuntukkan nantinya bagi para penghafal Quran. Dan tentunya ini akan menjadi sedekah jariah yang lebih besar lagi keutamaannya. Selama masih ada lisan-lisan yang mengucapkan, membacakan ayat-ayat Allah, insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir huruf demi huruf yang
masing-masingnya mengandung keberkahan demi keberkahan bagi Bapak kaum muslimin dan muslimat semuanya. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik itu berupa tenaga, pikiran, kemudian materi dalam terlaksananya pembangunan kita hari ini. Yang alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pengecoran lantai pertama dari asrama yang kita rencanakan 3 tingkat nantinya. Mudah-mudahan segala jerih payah, kemudian bantuan, partisipasi dari Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih buka pintu yang sebesar-besarnya bagi Bapak kaum muslimin yang akan memberikan sedekah terbaiknya, insyaallah. Sampai kapanpun selama gedung ini masih dimanfaatkan untuk para penghafal Quran, insyaallah nilainya akan sangat tinggi. Demikian saja, mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.